Selama ini kita menganggap bahwa musibah adalah hal yang bersumber dari luar diri kita, semisal bencana alam, sakit, atau kesulitan ekonomi. Padahal, ada musibah yang sangat dekat dengan diri kita, melekat dalam diri, dan bahkan musibah ini sering terjadi setiap saat dalam keseharian kita, sekalipun jarang kita sadari. Terlebih aneh lagi, setiap kita sangat sedih, gelisah, panik, dan penuh ketakutan, bahkan mungkin bisa mengakibatkan diri seseorang stres memikirkannya saat musibah-musibah yang bersumber dari luar diri kita itu menimpa diri kita. Sementara itu, musibah yang bersumber dari internal, yang secara integratif berada dalam diri kita, tidak begitu dirisaukan. Kita tidak panik, bahkan kita tidak peduli dan tidak ambil pusing dengan semua musibah itu. Padahal, itu terjadi menimpa diri kita setiap harinya. Apa saja musibah yang menimpa diri setiap harinya yang jarang kita sadari? Pertama, umur kita yang berkurang setiap hari. Kebanyakan orang jarang cemas, jarang panik, atas umur yang setiap saat, setiap hari, terus hilang dan berkurang. Namun kebanyakan kita mudah cemas dan panik jika harta berkurang, omset berkurang, simpanan berkurang, kendaraan atau kediaman berharga hilang. Bahkan sering panik dan terus memikirkan hal itu hingga stres. Padahal umur yang setiap detiknya harus berkurang dan hilang begitu saja, tanpa ada bekas dan tidak mungkin bisa kita cari, serta tak bisa kembali lagi, kita sering lupa dan melupakannya. Kemudian tiba-tiba usia telah senja, sedangkan waktu berlalu begitu saja tanpa bekas. Ilmu agama ternyata banyak yang belum diketahui. Lisan masih terasa keluh membaca Al-Quran, karena waktu selama ini tidak dipergunakan untuk mempelajarinya, dan sebagainya. Umur kita telah berlalu, bersamaan dengan perjalanan waktu yang keduanya tidak akan pernah bisa kembali. Jika tidak mampu memanfaatkannya, akan banyak pencuri yang akan mengambilnya. Pencuri umur dan waktu yang paling kejam dan jahat adalah kesia-siaan. Ia akan membiarkan keduanya berlalu begitu saja, tanpa jejak kebaikan sedikit pun. Kesia-siaan seringkali akibat sikap bermalas-malasan, suka menunda kebaikan, dan hidup tanpa perencanaan. Sikap sia-sia berlawanan dengan kebaikan Islam. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Janganlah kemudian kita menyesal karena waktu yang telah berlalu, dan usia makin tua, kondisi makin renta, dan semua telah berlalu, serta segalanya telah terlambat. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Kedua, harta yang kita makan. Setiap hari kita makan harta, tetapi seringkali lupa bahwa setiap apa yang dimakan itu akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. Tentang dari mana didapatkan dan bagaimana kita membagi atau mendistribusikannya. Jika kita memperolehnya dengan cara yang halal, akan dihisap dan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, jika didapatkan dengan cara yang haram, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah hal ini akan menjadi musibah yang sangat berat bagi kita? Dalam sebuah atsar sahabat, Abu Bakar radhiyallahu an menyatakan, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketiga, setiap hari kita sejatinya makin mendekati akhirat dan makin jauh meninggalkan dunia. Saat setiap hari umur kita berkurang, sebenarnya kita makin mendekat pada kematian. Sebatas jatah waktu masa hidup kita di dunia. Namun anehnya, malah kebanyakan dari manusia begitu mati-matian mengejar dunia. Padahal, ia tidak akan dibawa ke akhirat. Sementara itu, dia tidak bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal agar dapat hidup lebih baik di kehidupan setelah kematian. Padahal akhirat adalah sebaik-baiknya tempat kembali dan abadi. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 17. Sayangnya, hal ini tidak dipahami oleh orang-orang yang ingkar.
Mereka lebih memilih dunia dan menganggap dunia adalah kehidupan abadi, padahal tidak kekal sama sekali. Sementara itu, kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Quran Surat Al-A'la ayat 16. Orang yang dibuat lalai dan terbuai dengan dunia melupakan musibah ini, bahwa dirinya setiap detik sejatinya makin dekat dengan kematiannya dan meninggalkan jauh dunianya. Usianya bertambah, tetapi umurnya makin berkurang. Padahal semua itu pada saatnya akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbagai nikmat harian yang telah kita lupakan. Nabi SAW bersabda, "Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Robnya, sehingga ditanya tentang 5 hal, yaitu tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh, dan dalam apa ia belanjakan, serta tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui." Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga diri kita senantiasa diberi bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, penuh kebermanfaatan dalam bingkai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari kesia-siaan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita.